Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita memasuki hari memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, topik yang diinspirasikan oleh Tuhan kepada saya pada saat ini adalah hidup kudus untuk menjalankan amanat agung. Kenapa? Karena menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu amanat sebelum beliau naik ke surga, harusnya adalah kode genetik tiap orang yang lahir baru. Sama dengan setiap orang itu memiliki DNA atau kode genetik yang mencirikan orang tersebut. Misalnya saudara, orang Asia, orang Indonesia, rambutnya hitam. Tidak mungkin rambutnya pirang, karena kode genetik kita itu rambutnya hitam, ya bukan pirang gitu. Nah, kita akan melihat beberapa pesan Tuhan atau amanat Tuhan sebelum beliau kembali ke sorga. Di dalam kisah para rasul pasal 1 ayat 8, Tuhan berkata, "Akan tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus telah datang kepadamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke bagian bumi paling ujung." Sedangkan di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-15, Tuhan Yesus berpesan demikian, "Dan ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada semua ciptaan." Sedangkan di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19-20, Matius mencatat demikian, "Karena itu pergilah dan muridkanlah semua bangsa, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka untuk menaati semua yang aku perintahkan kepadamu, dan lihatlah, aku selalu bersamamu bahkan sampai kepada akhir zaman." Jadi dengan ayat firman Tuhan tadi, dari 3 buku tadi ya, kita mempunyai pertanyaan fundamental, mengapa perlu seorang Kristen itu mengabarkan Injil kepada semua orang? Di dalam kisah pasal 4 ayat 12, para rasul pada waktu itu memberikan suatu dasar atau memberikan alasan yang kuat yang berkata demikian, "Dan tidak ada keselamatan di dalam siapapun lainnya, karena tidak ada nama lain di bawah langit diberikan di antara manusia yang oleh namanya itu kita dapat diselamatkan." Ya, lagi pula di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. "Karena Allah sangat mengasihi dunia ini, ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui anaknya." Jadi jelas bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi bukan hanya sekedar nama, artinya seperti kayak mantra, ya dengan mengucapkan sesuatu akan terjadi suatu tanda mujizat dan sebagainya, ya. Bukan hanya sekedar nama, tetapi pribadi Tuhan Yesus yang kita ikuti, yang kita teladani, itulah yang menyelamatkan. Nah, di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan, sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus sendiri di Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini adalah satu statement yang tidak pernah diucapkan oleh pemimpin atau nabi yang lainnya, ya, kecuali Yesus itu sendiri yang berani mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Ya. Kita perlu membedah lebih dalam tentang perintah-perintah atau amanat yang disampaikan oleh Tuhan tadi. Yang pertama, menjadi saksi-saksiku, yaitu di kisah pasal 1 ayat 8. Terus yang kedua, beritakanlah Injil kepada semua ciptaan, itu di Markus pasal 16 ayat yang ke-15. Dan yang ketiga adalah muridkan dan ajarkanlah mereka, di Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Nah, kita akan membahas yang pertama, menjadi saksi dari kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Saudara, perintah ini tidak sama dengan menjadi saksi di dalam persidangan untuk membela atau menguatkan kesalahan si tertuduh atau si tergugat, ya, dalam pengadilan-pengadilan dunia ini. Nah, di dalam amanat agung pasti ada yang lebih mulia dari sekedar berkata-kata atau bercerita untuk meyakinkan orang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Membagi kesaksian bahwa Yesus memang adalah Tuhan yang layak disembah dan diikuti, itu tidak cukup dengan hanya pandai berbicara atau pandai bercerita. Ya, kesaksian yang dikehendaki Tuhan adalah kesaksian hidup kita. Orang tidak akan terpengaruh dengan cerita kita jika hidup kita tidak lebih baik daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Alkitab berkata berulang-ulang tentang jangan menjadi serupa dengan dunia, jadilah teladan, jadilah soko guru, jadilah terang dan garam. Memang di Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18 dilanjutkan dengan pernyataan ada tanda-tanda ajaib yang menyertai kesaksian orang percaya.
seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dapat berbahasa yang lainnya, terhindar dari kecelakaan atau maut, ya, dan lain-lain. Tapi jika diteliti dengan seksama, maka mujizat-mujizat itu tidak pernah ditekankan oleh para rasul dalam pengajarannya dari waktu ke waktu, yaitu terutama setelah jemaat itu mengalami diaspora atau menyebar setelah aniaya di Yerusalem. Dan saya melihat bahwa pengajaran Tuhan Yesus sendiri, seperti di Matius pasal kelima di khotbah di bukit tentang 9 jalan emasnya, itu menekankan tentang standar kebahagiaan yang sejati, itu bukan ditentukan kepada hal-hal yang ajaib atau tanda-tanda yang di luar nalar manusia atau kekayaan atau kemewahan atau harta. Dan di situ tidak ada unsur-unsur duniawi sama sekali, apalagi soal harta, ya. Jika pengajaran tentang moralitas di Matius pasal 15 tidak ada yang menyentuh soal mujizat, juga pengajaran tentang moralitas di Matius 15 tidak ada yang berbicara tentang harta, tentang kekayaan, dan moralitas yang diajarkan Tuhan itu berbasis kepada kemurnian hati. Maka kita mesti menggali lebih dalam firman Tuhan, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan hanya sekedar saudara mengamini apa yang dikhotbahkan pendeta di YouTube kah atau di gereja, ya. Tetapi saudara harus sampai mengerti kepada kedalaman maksud dari firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan. Dan ini tidak mudah, serta kadang-kadang bertabrakan dengan standar moral yang dimengerti orang beragama pada umumnya. Coba bayangin deh, orang Yahudi itu berpuasa, memberi sedekah, tidak makan makanan yang haram menurut Taurat. Tetapi oleh Tuhan mereka disebut orang munafik, diumpamakan seperti kuburan yang dilabur putih, bahkan diumpamakan dengan kata-kata yang vulgar, yang keras seperti anjing dan babi. Tentu kita mestinya sadar sekarang ya, bahwa kita ini berhadapan dengan Allah yang di satu sisi punya belas kasihan yang luar biasa dan ingin menyelamatkan orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi di sisi lain, beliau menuntut supaya orang yang dipilihnya, yang diselamatkan itu memiliki kesempurnaan hidup atau perfeksionis. Ya, maka kita di sini diajar tentang perubahan karakter, perubahan cita rasa, perubahan pola berpikir kita, ya, supaya kita makin menselaraskan diri kita dengan yang diingini oleh Tuhan. Saudara bisa baca di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, ya. Hendaklah kita memiliki perasaan dan pikiran seperti yang ada di dalam Yesus. Alkitab mengedepankan tentang perubahan kepribadian atau jiwa seseorang dari hidup yang lama, lalu mengalami lahir baru, dan hidup sempurna seperti Tuhan. Di Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32 menegaskan bahwa firman Tuhan adalah pewahyuan yang sah untuk mendapatkan kebenaran, untuk kita dapat mengerti kebenaran. Nah, kebenaran tersebut akan memerdekakan pikiran yang telah lama dicengkeram oleh roh jahat. Yohanes pasal 8 ayat 31-32, Alkitab berkata, kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan kamu, atau akan memerdekakan kamu. Jika saudara mendengar sesuatu khotbah, jangan biasakan mendengar sambil lalu, sebab dengan kebiasaan acuh tak acuh, cuek, ya, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Saudara, kita kan sering ada tamu ikut beribadah di tempat kita. Dari sorot matanya saya tahu mereka tidak menyimak khotbah yang saya berikan kepada kita semuanya. Bahkan jika mereka bersalaman, ya, waktu kita selesai ibadah, mereka hanya berbasa-basi untuk menghormati saya. Kenapa? Karena para tamu itu datang ke gereja hanya karena kewajiban agamawi belaka. Kebetulan mungkin mereka sedang berada dekat dengan gereja kita, lalu belok ke tempat kita, atau menengok salah seorang anggota gereja kita yang merupakan saudara mereka atau keluarga mereka. Jadi pada hari Minggu sama-sama beribadah di tempat kita. Sebetulnya mereka tidak sungguh-sungguh mau belajar kebenaran. Kalau saya, ketika saya mengikuti suatu seminar atau mendengar khotbah ya dari tamu-tamu yang memang Tuhan mau pakai mereka, saya tuh berprinsip, saya harus pulang membawa pengertian yang baru. Ada seorang yang saya hargai karena caranya menanggapi khotbah yang saya bagikan ya. Ketika sepulang dari gereja, ketika ia menyalami saya, ia berkata, terima kasih untuk firman-Nya, Pak. Atau di lain waktu dia berkata, khotbah Bapak sangat memberkati saya. Saya tahu dia itu tulus mengatakannya. Atau beberapa orang yang lainnya yang mengikuti khotbah saya dari YouTube,
berkata atau mengirimkan pesan kepada saya, khotbah Bapak seperti dikhususkan untuk mengorek pribadi saya. Saya jawab, saat saya merekam khotbah ini, waktu saya berkata-kata, saya berbicara, saya tidak teringat sekalipun wajah Anda dan saya juga tidak tahu masalah Anda. Saya cuma mengalir saja dan mengucapkan apa yang diilhamkan oleh Roh Kudus pada saya, dan khotbah saya tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang memang mau belajar sehingga firman Tuhan yang mereka dengar itu meresap dalam hati mereka dan mengoreksi diri mereka. Mereka orang-orang yang menghargai firman dan mau berubah menjadi lebih baik lagi. Mungkin Anda sedikit yang menyadari tentang Matius pasal 4 ayat 4 ya. Namun ia menjawab dan berkata, ada tertulis, bukan oleh roti saja manusia hidup, tetapi oleh setiap firman yang keluar melalui mulut Allah. Kata yang digunakan Tuhan untuk firman di sini adalah rema. Rema adalah kebenaran yang diajarkan melalui pewahyuan, antara lain dengan khotbah, dengan tulisan yang benar, seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Semua kitab suci atau semua tulisan yang dinapasi oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Ketika saya mendengar suatu penjelasan dalam suatu khotbah, saya berusaha memperhatikan pesan-pesan yang disampaikan dengan sungguh-sungguh ya. Apalagi jika si pengkhotbah itu menandaskan suatu pesan berulang-ulang atau dengan intonasi yang keras yang ditinggikan, dan saya berpikir pasti ada sesuatu yang penting. Jadi saya memfokuskan perhatian saya kepada khotbah yang diberikan itu. Lalu jika ia menguraikan dari bahasa asli Alkitab atau terjemahan lain dari bahasa lain seperti bahasa Inggris, itu untuk menguatkan terjemahan bahasa Indonesia, maka saya semakin tertarik untuk memahami dan melakukannya. Contoh tentang pengertian gereja dari kata eklesia. Seorang pengkhotbah yang di hari pernikahan saya pada 32 tahun yang lalu, beliau diundang untuk berkhotbah di dalam pemberkatan saya. Itu menjelaskan tentang arti eklesia yang berasal dari kata ex dan laleo, yang artinya dipanggil keluar. Itu penjelasan yang mengubah saya dan memotivasi saya untuk keluar dari hidup lama, kebiasaan lama, cita rasa lama, dan beralih kepada satu kehidupan untuk menjadi alat Tuhan, membawa terang. Ketika saya dijelaskan tentang arti kata bertobat dari kata metanoia, artinya berbalik arah, saya menjadi mengerti bahwa jika saya mau bertobat sungguh-sungguh, maka saya harus mengubah arah hidup saya, harus mengubah kebiasaan saya, harus mengubah karakter saya. Saya tidak bisa tetap berjalan di dalam arah yang lama, kebiasaan yang lama, atau sifat yang lama, dan itu yang keliru. Ya, maka ketika saya berkomitmen mengikuti Tuhan, saya mengalami perubahan drastis. Saya menjadi tidak tertarik dengan harta, saya tidak tertarik menjadi orang kaya atau memiliki kemewahan, mobil mewah, rumah mewah, dan sebagainya ya, yang semata-mata hanya untuk mencari kebanggaan atau pengakuan dari orang lain. Saya tidak tertarik dengan petualangan cinta dengan wanita-wanita cantik lainnya. Saya tidak tertarik hidup hura-hura. Saya hanya tertarik untuk memberitakan firman. Saya hanya tertarik jika melihat orang lain bertobat dan mau mengasihi Tuhan dengan tulus, dengan murni. Ketika seorang pengkhotbah lain menjelaskan tentang dosa atau hamartia bahasa aslinya, yang artinya meleset, saya mengerti bahwa dosa bukan sekedar perbuatan jahat, perbuatan amoral, atau perbuatan yang najis dan terkutuk. Tetapi ketika kita tidak sesuai lagi dengan tujuan Allah, meleset dari rencana Allah, maka itu sudah disebut dosa. Dari semua penjelasan itu, saya akhirnya mengerti setiap konsekuensi atau pengertian di firman Tuhan. Dan saya bisa mengerti bagaimana mengimplementasi atau menerapkan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan saya. Saya belajar sungguh-sungguh tentang sejarah gereja. Saya punya beberapa buku tentang sejarah gereja dari berbagai macam sudut pandang, dari berbagai macam aliran. Sejarah kerajaan Allah, baik dari perjanjian lama hingga perjanjian baru sampai ke abad yang ke-20 ini. Karena saya tidak mau berkhotbah dengan ngawur tanpa dasar fakta sejarah. Seperti orang-orang lain yang di luar kita ya, berbicara semaunya sendiri, sangat ngawur. Dan mereka berkata atau berkhotbah itu hanya untuk menarik massa semata-mata untuk kepentingan mereka sendiri. Saya dapat menarik kesimpulan dengan tepat dan benar karena saya punya dasar fakta sejarah dan berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mempelajari teks-teks dari berbagai macam terjemahan, dan Anda harus menyadari hal itu supaya Anda menjadi bijaksana dan cerdas.
dan Anda mengerti apa yang sedang dikerjakan Allah di muka bumi ini. Sementara orang lain tersesat karena menolak belajar dengan benar. Jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda mestinya tertarik saat saya menjelaskan mengapa kota Konstantinopel, ibu kota Bizantium, kerajaan Kristen terkuat pada abad yang ke-15, jatuh ke tangan Turki Ottoman yang non-Kristen hanya dengan 150.000 tentara. Lalu seakan-akan Allah membiarkan orang Kristen musnah dari mayoritas Kristen di Turki ya pada zaman dulu namanya Asia Kecil, kemudian menjadi minoritas saat ini. Ya, jika Anda jeli, tentu Anda akan tertarik ketika saya menjelaskan mengapa Romawi yang sudah menjadi Kristen di zaman Kaisar Justinian dihancurkan oleh wabah pagebluk, wabah pes yang membunuh hampir 50% warga dan tentaranya, dan ini melemahkan kerajaan Bizantium atau Romawi Timur. Lalu di abad ke-14, Eropa yang sudah Kristen itu dihantam wabah yang lainnya yang disebut atau yang dikenal dengan The Black Death atau kematian hitam yang membunuh lebih daripada 20 juta orang. Itulah sebabnya mengapa Eropa Kristen itu kalah dalam perang salib yang berlangsung selama 4 abad. Saya telah menjelaskan mengapa Allah sepertinya diam saja melihat orang-orang Kristen ini dihancurkan atau dikalahkan. Dan memang ada beberapa kemenangan tentara Kristen seperti pertempuran Wina di Eropa Tengah dan pertempuran untuk merebut Spanyol di semenanjung Spanyol ya. Tapi secara umum kita melihat bahwa orang-orang Kristen di abad pertengahan itu mengalami banyak kekalahan. Kita lantas bertanya, mengapa Tuhan tidak melakukan perkara yang dahsyat seperti yang dilakukan kepada Yosafat dan Hizkia Raja Israel pada zaman kuno? Kenapa kekristenan Eropa dibiarkan mengalami kekalahan? Dan saya ceritakan semuanya itu dalam setiap seri khotbah saya karena Anda harus belajar bahwa Allah bekerja di dalam sejarah untuk mendidik gerejanya. Allah tidak mau membela Anda hanya karena Anda orang Kristen. Di dalam Wahyu pasal kedua dan pasal ketiga terutama menjelaskan bagaimana standar Allah itu begitu tinggi terhadap umat Tuhan. Ya, Wahyu pasal yang ke-6 sampai pasal 19, orang Kristen pun harus melalui ujian yang berat dan mematikan. Allah juga tidak berkenan pada Anda karena Anda orang Kristen yang tidak berbuat jahat atau yang sekedar bermoral baik, ya. Jika demikian tentu Allah bangga dengan jemaat Efesus dong di Wahyu pasal yang kedua. Tentu Tuhan itu lebih memilih Yunus daripada Niniwe. Tapi kan kenyataannya tidak demikian. Allah menghendaki kita semuanya menjadi sempurna. Allah menghendaki kita semua kudus seperti beliau yang dinyatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 sampai 17. Itulah sebabnya saya tidak berani main-main kepada Allah. Saya tidak berani main-main dengan perkataan saya, ya. Walaupun itu kayaknya sepele-sepele, tetapi saya benar-benar ada rasa gentar dan takut. Misalnya kalau saya mau berbohong kecil-kecilan atau bercanda yang jorok-jorok, itu ada rasa takut dengan Tuhan, ya. Maka saya tahu sekarang jika ada orang Kristen yang masih berani main-main terhadap panggilan Allah, yang berani mempermainkan kekudusan, yang menyepelekan tugas pelayanan dengan seenaknya sendiri, mengerjakan semaunya sendiri, ya apalagi hidup kembali di dalam kubangan dosa, menyepelekan pelayanan dengan tinggalkan begitu saja. Orang-orang tersebut pasti tidak pernah memperhatikan firman Tuhan dengan seksama. Jika orang lain bisa seenaknya meninggalkan tanggung jawab melayani, mereka dengan gampangnya meninggalkan tugas dan tanggung jawab melayani, itu saya nggak bisa. Itulah sebabnya 32 tahun saya dapat bertahan setia melayani Tuhan sampai hari ini. Saya juga semakin tidak berani main dengan karakter lama atau kesenangan lama. Saya mengkoreksi batin saya setiap hari. Apa yang belum beres, saya koreksi. Saya berperkara dengan Tuhan. Saya belajar untuk tidak suka pura-pura. Saya tidak suka menjilat pimpinan demi karier atau jabatan. Saya melawan kecenderungan bersilat kata atau berdusta, walaupun yang kecil-kecil sekalipun. Saya melawan rasa jengkel, kesel pada orang yang mengkhianati saya, atau yang menipu saya, atau yang membawa lari uang saya. Saya melawan keinginan untuk dendam. Saya berjuang untuk mengampuni orang-orang yang merugikan saya tersebut, orang-orang yang meninggalkan saya tersebut, dan tetap baik, tetap berbuat baik kepada mereka, bukan pura-pura, bukan munafik, ya. Tapi saya belajar untuk tulus sekalipun mereka mencemparkan nama saya. Nah, yang kedua kita mau menggali tentang memberitakan Injil di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-15 kepada semua ciptaan, kepada semua creation. Ya, setiap khotbah atau nasihat yang saya sampaikan nih kepada Bapak Ibu Saudara,
Di satu sisi adalah harta yang terpendam seperti di dalam Matius pasal 13 ayat 44 atau mutiara yang sangat berharga di dalam ayat berikutnya. Tetapi ingat, perhatikan baik-baik bahwa di sisi lainnya adalah alarm peringatan, tanda bahaya. Ya, sayangnya sih banyak orang yang suka mengabaikan dan waktu akan membuktikan bahwa apa yang saya katakan ini benar atau salah. Terlalu banyak saya melihat orang itu akhirnya mengalami celaka, akhirnya mengalami susah, sakit penyakit karena mengabaikan segala nasihat yang saya bagikan kepada mereka untuk bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Nah, saudara, pertempuran kita adalah pertempuran di dalam pikiran kita. Saya berkali-kali mengingatkan ya, iblis itu berusaha menyusup di dalam perasaan kita, di dalam keinginan kita, di dalam cara berpikir kita, cara memandang kita kepada Allah, dan selera kita, karakter kita. Ini iblis berusaha menyusup dan memporak-porandakan dan merusak pribadi kita. Nah, saya katakan kepada saudara, jangan biarkan dirimu tertipu oleh iblis. Saya tidak heran dewasa ini banyak orang Kristen murtad meninggalkan imannya dan mengikuti keyakinan lain. Saya tidak heran mengapa anak-anak muda Kristen itu berkelakuan tidak bermoral. Ya, mereka hidup dalam pergaulan yang bebas, bebas-bebasnya. Kacau pikiran mereka ya. Saya tidak heran mengapa orang-orang Kristen zaman sekarang tidak peduli bangsa ini atau gereja di Indonesia itu mau dihancurkan iblis apa tidak. Karena mereka sudah terlalu nyaman duduk di kursi nyamannya atau di kursi goyangnya. Maka berbicara tentang amanat agung, kita tidak akan bisa melaksanakannya dengan benar di hadapan Allah selama kita masih tidak mau berubah menjadi seperti Kristus. Selama kita masih nyaman menikmati keinginan duniawi kita. Selama Anda menolak hidup seperti Kristus, Anda tidak akan bisa melaksanakan amanat agung Tuhan. Jadi, memberitakan Injil bukan soal mengkristenkan orang lain masuk ke dalam gereja kita, tetapi mengajarkan orang bagaimana hidup berkenan kepada Allah Bapa, hidup benar, hidup yang kudus seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus sendiri, yang dicontohkan 2000 tahun yang lalu. Selama Anda masih menyenangi kedagingan, Anda akan mudah ditipu oleh iblis. Hari ini saya tidak bisa membuktikan apa-apa pada Anda yang tidak mau percaya pada apa yang saya katakan. Anda tidak akan percaya bahwa saya mungkin paling banyak punya pengalaman menghadapi tipuan iblis secara langsung dan nyata. Ya, mungkin saudara menganggap remeh apa yang saya ceritakan pada waktu-waktu yang lalu. Tetapi suatu hari, entah di hidup ini atau saat menghadapi pengadilan Allah nanti di dalam kekekalan, Anda akan tahu bahwa apa yang saya katakan ini benar, dan Anda yang mengabaikannya pasti akan menyesal berat, seperti Yudas Iskariot yang mengalami penyesalan setelah menyadari kesalahannya. Ya, hari ini saya mau mengajak Anda, ketika Anda mempunyai peluang besar, ya, mari berubahlah, mari ingini menjadi seperti Kristus. Nah, yang ketiga, kita akan mendalami frase tentang memuridkan dan mengajar orang, ya, di dalam Matius 28 ayat 19-20. Ketika saya muda dulu ya, saya senang main badminton. Saya berlatih keras setiap sore untuk bisa bermain badminton dengan baik. Saya membuat tempat latihan di rumah saya pada waktu itu ya. Saya nggak punya lawan main, tidak punya pelatih, jadi saya bikin tempat latihan sendiri. Lawan saya itu tembok ya. Saya lari pagi untuk membuat nafas saya punya nafas yang panjang. Karena saya punya ambisi pada waktu remaja dulu supaya bisa menjadi pemain badminton yang handal. Nah, demikian pula sekarang saudara, saya mempunyai ambisi yang besar yaitu bertemu dengan raja di atas segala raja. Saya pengen bertemu dengan sang raja yang mulia, Yesus Kristus. Saya tahu bahwa syaratnya cuma satu, yaitu melakukan kehendak Bapa, Matius 7 ayat yang ke-21. Dan menyenangkan hati Bapa, ayat yang ke-22-23, bukan semaunya sendiri ya. Dan untuk menjadi orang yang melakukan kehendak Bapa itu tidak bisa dilakukan dengan tetap menjadi manusia lama tadi yang sudah saya jelaskan ya. Saya harus berubah. Inilah semangat saya harus berubah. Setiap hari saya harus berubah. Tiap jam, tiap hari saya harus berubah. Dan saya sangat bergairah untuk berubah. Anda harus mengerti mengapa saya perlu berubah. Yakni supaya saya dapat menjadi teladan. Dan saya dorong saudara untuk berubah supaya saudara juga bisa jadi teladan. Saudara, coba bayangin apa jadinya Anda jika pendeta Anda itu masih suka mabuk, masih doyan perempuan, masih suka uang, ya harta, masih senang diakui atau dihormati, dan keinginan daging lainnya. Dan saya yakin saudara akan menjadi jemaat yang kacau.
Demikian juga saya dorong Anda, entahkah Anda mengerti apa yang saya maksudkan atau tidak, saya nasihatkan supaya Anda jangan pernah mundur walaupun Anda punya masalah, walaupun Anda punya kekurangan apapun. Ada seorang murid yang di dalam pemuritan online yang bertanya kepada saya bahwa manusia itu kan gudangnya kesalahan, ya. Bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan kalau kita punya salah terus? Apakah Tuhan bisa menerima kita? Apakah Tuhan mengampuni? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya mempunyai jawaban yang singkat. Ketika engkau mempunyai keinginan untuk berubah, ketika engkau mempunyai keinginan untuk melakukan kehendak Bapa, memang engkau punya kelemahan, memang engkau punya naluri dosa, tetapi Roh Kudus akan menuntunmu waktu demi waktu untuk menjadi sempurna. Nah, dunia memang berusaha untuk menyeretmu untuk mundur. Dunia ini penuh penipuan, penuh tipuan iblis, ya. Dunia penuh dengan orang-orang yang menjadi kaki tangan iblis untuk menyesatkan saudara. Malangnya sebagian dari mereka itu memakai wajah Kristen, yaitu orang-orang yang tadi yang dipakai oleh iblis itu tampaknya orang-orang Kristen. Seperti di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat ke-5 ya. Mereka itu beribadah, mereka kelihatan saleh, tetapi mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Maksudnya apa? Mereka menolak kedaulatan Allah untuk memimpin mereka. Mereka menolak kedaulatan Allah karena apa? Mereka menyenangi selera hidup mereka sendiri. Mereka tidak mau diatur oleh Tuhan. Mereka tidak mau diatur bagaimana melayani yang benar. Pokoknya yang penting aku melayani semaunya sendiri. Tetapi padahal mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengerti kehendak Allah, tidak mengerti firman Tuhan. Nah, saudara, untuk bisa berubah menjadi seperti yang dikehendaki Bapa, saya sadar itu bukan perkara mudah, bukan perkara yang sederhana. Sama seperti dahulu saya berlatih badminton ya, dari yang tidak bisa apa-apa, ya saya selalu kalah sama teman saya. Akhirnya setelah saya latihan keras, saya bisa smash dengan tajam, saya bisa main netting menyilang, dan tipis di net ya. Nah, saya semakin handal karena saya belajar sungguh-sungguh cara bermain badminton. Demikian pula untuk bisa berubah karakter, cita rasa, pola berpikir, orang perlu diajari secara bertahap, terus-menerus, sampai mati bahkan ya. Nah, tetapi semuanya itu kembali kepada saudara, apakah saudara mau diajar atau tidak. Saya pernah berkata di khotbah bahwa alangkah sayangnya jika Anda telah lama bergaul dengan saya, berteman dengan saya, tetapi Anda tidak menimba pengalaman saya dengan Tuhan, pengenalan saya akan Tuhan. Itu kerugian besar. Dan banyak orang memang hanya membutuhkan pertolongan fisik dan keuangan saya, bukan pengenalan akan Allah. Itulah sebabnya di gereja kita ini saya tidak terlalu pusing dengan mutu WL atau singer, dengan pemusiknya. Saya tidak pusing dengan kelengkapan alat musik kita. Saya tidak pusing semuanya. Yang penting apa? Orang-orang yang tampil di depan adalah orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan. Saya tidak akan mengizinkan orang-orang yang hanya ingin tampil ke depan tanpa mempunyai komitmen kuat dengan Tuhan atau yang tidak teruji kesetiaannya pada Tuhan, yang sedikit-sedikit ngambek, yang sedikit-sedikit marah, yang sedikit-sedikit tersinggung, yang masih cinta dunia. Ya, bahkan saya juga tidak lantas mengizinkan orang-orang yang dalam tanda kutip berkarunia roh tampil di depan. Saya harus mengujinya dulu. Saya harus punya keyakinan dahulu bahwa roh yang ada di dalamnya itu memang Roh Kudus, bukan roh kuda, ya. Saya tidak mau ketipu lagi dengan penampilan luar. Cukuplah pengalaman masa lalu memberi pelajaran berharga pada saya. Nah, baru-baru ini ada artis yang beberapa tahun lalu masuk Kristen. Ya, dia dari non-Kristen. Artis tersebut terlalu cepat diorbit oleh gereja-gereja di Jakarta, diberi kesempatan bersaksi dan uang mengalir. Tapi waktu akhirnya mengujinya ya. Entah mengapa ia kembali ke agamanya yang lama. Dan di dalam viralnya itu dia menjelek-jelekkan kekristenan, dikatakan bahwa orang-orang Kristen memerangkap dia, menipu dia dengan ayat-ayat palsu, padahal dia sendiri yang membaca sebuah ayat Alkitab dan dia tertarik untuk jadi orang Kristen. Maka saya tidak pernah langsung percaya apakah orang yang datang kepada Tuhan itu benar-benar tulus atau tidak, terus kemudian kita orbit, kita beri kesempatan untuk menduduki satu pelayanan ya. Saudara, saya belajar ada banyak orang mempunyai motivasi terselubung untuk memanfaatkan kebaikan gereja dan orang-orang Kristen. Semuanya harus teruji. Dan saya yakin Anda bisa melewati ujian jika Anda mau. Ya, sebagai contoh, ya saya pernah bertemu dengan para perokok. Ada perokok yang masih saya ingat, yaitu salah seorang teman saya sendiri, seorang Kristen. Saya menasihati berhenti merokok, ya. Tetapi ia punya 1001 alasan untuk melawan nasihat saya.
Akhirnya saya mendengar dia meninggal karena kanker paru-paru. Ya, saya berkata, ya memang sudah sewajarnya. Karena setiap perokok itu pasti kena kanker. Cuma siapa duluan yang membunuhnya, entah kanker atau kecelakaan atau penyakit yang lainnya. Teman saya yang kena kanker ini bukan satu-satunya teman yang mati karena rokok. Ya, ada banyak teman yang perokok juga yang kena kanker. Mereka tidak pernah mau berhenti sampai maut memutus nyawa mereka. Tetapi saya juga punya beberapa teman yang berkata bahwa ketika ia sadar resiko merokok, ketika dia dinasihati dan dia memperhatikan sungguh-sungguh, lalu ia punya niat untuk kuat berhenti dan ia bisa berhenti dalam semalam. Ya, saya ketemu dengan beberapa orang yang melakukan komitmen itu sampai hari ini tidak merokok lagi. Jadi sebetulnya Anda mau mengubah karakter, cita rasa, pola berpikir, betapapun Anda telah rusak, betapapun Anda telah jatuh, jika Anda mau berubah, jika Anda mau mengambil keputusan dengan tegas, pasti Anda bisa melaluinya. Amanat agung disampaikan oleh Tuhan sendiri loh. Amanat agung itu harus kita terima sebagai kode genetik kita dan harus menjadi naluri kita. Maka dengan naluri itu Anda pasti bisa punya keinginan menjadi seperti Kristus. Gereja dewasa ini, saudara, banyak keliru, banyak pengajaran yang keliru. Banyak mengkonsumsi pengajaran-pengajaran yang keliru. Salah satu pengajaran yang keliru adalah mengajarkan untuk mengejar manifestasi kuasa Roh Kudus. Hanya untuk menikmati sensasinya, hanya untuk menikmati keajaibannya sendiri, tanpa mengerti kenapa Tuhan memberikan keajaiban itu sendiri. Tujuannya apa? Itu seringkali diabaikan. Nah, kejadian-kejadian yang ajaib itu, mujizat dan berkat yang berkelimpahan, ya seringkali ujung-ujungnya itu bahkan tidak memuliakan Tuhan. Ya, karena kebanyakan akhirnya disalahgunakan oleh orang yang menerima berkat anugerah tadi itu hanya untuk kepuasan dagingnya atau kepuasan mata semata-mata. Mereka ingin diberkati menjadi kaya karena takut bangkrut, karena takut miskin. Mereka ingin mujizat kesembuhan karena takut sakit, takut menderita. Ya. Tapi saya katakan sekarang, kita menginginkan Roh Kudus tidak kita manfaatkan untuk gaya-gayaan, untuk mempertunjukkan keajaiban atau untuk sekedar menikmati sensasi atau misalnya perasaan senang, perasaan sukacita, perasaan damai semata-mata. Bukan. Kita butuh Roh Kudus untuk mengubah kita supaya kita selaras dengan Injil Kerajaan Allah, supaya kita selaras dengan karakter Kristus, supaya Allah dipermuliakan dalam hidup kita. Nah, akhir khotbah saya, jagalah hatimu tetap di dalam kekudusan. Jangan biarkan iblis menekan hatimu dengan kesedihan. Sekalipun engkau kehilangan orang yang engkau cintai karena ia meninggal atau bahkan mengkhianatimu, meninggalkanmu, ya. Buang rasa kesepian, buang rasa kesedihan. Sebab itu saya katakan hanya pepesan kosong. Kesedihan utama harusnya adalah ketika orang itu menyadari dia terhilang dari hadirat Tuhan selama-lamanya. Itu kesedihan yang fatal, itu kesedihan yang harus kita pertimbangkan. Itu yang harus saudara sadari. Saudara, sebetulnya kita ini tidak perlu mengalami kejadian-kejadian yang buruk dahulu, seperti kecelakaan hingga cacat, sakit parah yang tidak tersembuhkan, misalnya kena kanker, ya, atau usaha yang bangkrut sehingga kehilangan segala harta, atau orang yang dicintai meninggal, atau berselingkuh meninggalkan kita, atau rumah tangga yang berantakan, atau anak-anak yang menjadi liar dan menjadi bejat, dan lain-lain persoalan. Untuk membuktikan bahwa apa yang kita dengarkan dari firman Tuhan, dari khotbah itu adalah kebenaran. Dan untuk membuktikan bahwa hukum tabur tuai, seperti yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam Hosea pasal 8 ayat ke-7, itu bukan isapan jempol. Dan kita belajar di dalam Galatia pasal 6 bahwa Allah itu tidak mau dipermainkan. Ya, tidak mau dianggap remeh. Kita tidak perlu mengalami kekacauan seperti itu dahulu toh, baru mengakui kedaulatan Allah dan baru menyadari perlunya mengambil keputusan untuk berubah. Sebab mungkin sudah sangat terlambat dan tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Saya telah melayani banyak orang di saat-saat terakhirnya. Mereka meratap minta diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, tetapi tidak pernah diberikan oleh Tuhan dan akhirnya mereka terlewatkan. Nah, saya mempunyai kebun di rumah, ya, ada sepetak tanah sedikit gitu yang saya tanemin tanaman buah ataupun bunga begitu. Nah, dari luar angin itu membawa benih-benih rumput gitu, sehingga
rumput yang tidak saya tanam itu mulai tumbuh. Kalau saya lengah, kalau saya tidak punya sempat untuk membersihkan rumput-rumput itu, dalam waktu seketika, dalam waktu sekejap ketika banyak hujan, itu rumput itu cepat tumbuh dan cepat berkembang, cepat membiak begitu dan menutupi tanah sehingga menjadi suasana atau menjadi kelihatan tidak bagus ya. Dan itu kalau harus mengoreknya itu cukup sulit karena kalau sudah berumbi itu dia akan berakar di dalam dan cukup kuat untuk mencengkeram di tanah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tapi kalau rumput itu masih kecil, masih tukulan-tukulan muda, itu masih gampang dicabut. Jadi dari situ saya belajar bahwa ketika kita masih punya kesempatan untuk mencabut hal-hal yang tidak baik dalam diri kita, mencabut kebiasaan yang buruk, mencabut selera-selera yang rendah, mencabut pola berpikir yang keliru, lakukanlah itu dengan segera. Jangan biarkan iblis itu membangun benteng yang membuat kita ini sulit untuk move on, yang membuat kita ini sulit untuk berubah. Jangan sampai Anda sedih hanya karena Anda miskin, karena Anda tidak pinter, karena Anda hanya karyawan rendahan di satu perusahaan atau suatu instansi, Anda tidak punya jodoh, penampilan Anda tidak cantik, anak-anak Anda mungkin tidak mengasihi Anda, cuek dan masa bodoh dengan kehidupan Anda. Jangan biarkan iblis menipumu dengan tawaran duniawi, dengan kekayaan, dengan harta, dengan kemewahan. Mari, saudara, selama ada kesempatan hidup di dunia ini, selama saudara belum mati oleh penyakit atau oleh kecelakaan, mari berubah, terus berubah, dan Tuhan pasti menolong Anda. Tuhan Yesus memberkati. Amin.